Bab 430. Utusan. Mata Chu Yunfei menjadi dingin dan dia berkata, "Apa maksudmu?" Yun Kuezi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu harus pergi. Kultivasi Anda tidak cocok untuk saya dan Anda terluka parah. Kakak Chu, jangan kembali selama 1000 tahun." Mata Chu Yunfei menjadi lebih dingin saat dia berkata, "Bagaimana jika saya tidak setuju?" Yun Kuezi menghela nafas sebelum dia melambaikan tangannya dan sepotong kayu hitam muncul. Kayu hitam itu meledak menjadi awan kabut hitam dan kemudian ada kilatan cahaya keemasan diikuti dengan munculnya tekanan yang kuat. Sosok ilusi muncul dalam cahaya keemasan. Itu tiba sebelum Chu Yunfei dalam sekejap dan dengan lembut menepuknya. Ekspresi Chu Yunfei segera berubah dan dia dengan cepat mundur. Dia melambaikan tangannya dan energi spiritual surgawi dengan cepat berkumpul di hadapannya. Namun, telapak tangan menembus energi spiritual langit dan menekan dada Chu Yunfei dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Chu Yunfei batuk seteguk darah dan cepat mundur sebelum melarikan diri menuju cakrawala. Yun Kuezi, aku akan meninggalkan planet Susaku. Suara Chu Yunfei terdengar dari kejauhan. Isinya sedikit depresi. Mengapa kamu menghentikanku membunuhnya? Sosok ilusi berbalik dan melihat ke arah Yun Kuezi. Yun Kuezi dengan tenang melihat sosok itu dan berkata, "Saat kamu bertindak, Suksi akan mendeteksinya. Ayo pergi." Dia dan sosok itu sama-sama menghilang. Saat mereka pergi, awan berubah menjadi merah dan perlahan menampakkan sosok Suksi. Yun Kue keluar. Wajah Suksi dipenuhi amarah saat dia meraung. Suaranya tiba-tiba menyebar ke segala arah. "Kakak magang senior, pertempuran antara kita berdua tidak bisa dihindari. Karena kami berada di sekte yang sama selama 1000 tahun, saya akan memberi Anda 3 bulan untuk pulih. Setelah itu kita akan bertempur di kaki Gunung Susaku." Suara Yun Kuezi perlahan datang dari udara kosong. Suksi menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya suram saat dia bergumam, "Aku tahu tujuanmu, Yunsu. Kamu bermain api." Lalu dia menghilang. Yun Kuezi dan sosok itu perlahan muncul di suatu tempat di langit di atas benua Susaku. Sosok itu bertanya, "Mengapa memberinya begitu banyak waktu? Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk membunuh Suksi." Yun Kuezi melihat sosok itu dan berkata, "Di Forsaken Immortal Clan, termasuk aku, ada 3 dukun daun 9, 1 dukun daun 10, dan kamu, dukun daun 11. Jika kita berlima menyerang bersama, tidak akan sulit untuk membunuh Suksi. Selain itu, meskipun hanya 2 pohon roh leluhur yang berhasil, 2 lagi dukun 10 daun akan segera turun, jadi dengan kita bertujuh, membunuh Suksi akan lebih mudah. Namun, Suk tidak bisa dibunuh sekarang." Sosok itu merenung sedikit dan berkata, "Kamu sudah terlalu lama berada di antara para pembudidaya dan melupakan asalmu. Apakah kamu masih ingat berapa banyak anggota klan yang dikorbankan untuk mengirimmu ke negara Susaku?" Mata Yun Kuezi menyala dan dia mencibir. "Nenek moyang pertama, saya beritahu Anda sekali lagi, jangan remehkan Suksi. Suksi memiliki kultivasi planet kristal. Meski sudah disegel oleh Suzaku generasi kedua, setiap Suzaku dalam puluhan ribu tahun terakhir ini selalu mencari cara untuk membuka segelnya. Suzaku sebelumnya malah menemukan titik lemahnya. Dengan pemahaman saya tentang Suzaku saat ini, jika kita membunuhnya, dia pasti akan menghancurkan kristal planet kultivasi sebelum kematiannya untuk membunuh setiap pembudidaya di planet ini.
Pada saat itu, ketika malapetaka sebesar itu terungkap, aliansi budidaya pasti akan mengirim orang untuk menangani ini. Apakah Anda pikir klan abadi yang terlupakan kami dapat menangani aliansi kultivasi? Sosok itu tetap diam. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku, kita bisa memelihara seorang kultivator untuk menjadi Suzaku berikutnya dan kemudian melanjutkan sandiwara ini yang memungkinkan klan abadi yang terlupakan terus ada. Ini adalah metode terbaik, namun, leluhur terlalu bersemangat, jadi dia menghancurkan kalian semua dan menghancurkan semua rencanaku. Yun Kuezi sangat murung. Bahkan identitasku terpaksa diungkapkan oleh kalian semua untuk membuktikan bahwa aku adalah anggota klan abadi yang terlupakan. Dalam pandangan saya, itu tidak ada gunanya. Yun Kuezi perlahan berkata, leluhur pertama, jika Anda ingin klan kita bertahan lama, kita harus mendapatkan cultivation planet kristal dan mengizinkan salah satu orang yang saya pilih untuk menjadi Suzaku berikutnya sehingga kita dapat secara tidak langsung mengendalikan semua pembudidaya di planet. Saya sudah memilih 4 kandidat dan hanya butuh beberapa dekade untuk mewujudkan rencana saya. Skema yang telah saya rencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh kalian. 2 penerus yang dipilih Zuxi adalah Qian Feng dan Liu Mei. Qian Feng itu telah mempelajari taktik Suzaku, jadi saya percaya bahwa dia adalah tubuh yang telah disiapkan oleh Suzaku saat ini untuk dimiliki. Setiap generasi Suzaku telah mencoba menemukan cara untuk menggunakan kepemilikan untuk memperpanjang umur mereka, dan saya yakin Suzaku ini telah menemukan caranya. Inilah mengapa saya menemukan kandidat kedua saya, Zixin. Jika Zuxi berhasil menguasainya, dia akan berada di bawah kendali gadis ini. Bahkan jika saya salah dan Zuxi benar-benar telah mempersiapkan Qian Feng untuk menjadi Suzaku berikutnya, ketika dia menjadi Suzaku berikutnya, dia masih akan dikendalikan oleh Zixin. Orang ketiga yang saya pilih adalah Zhou Wutai. Anak ini memiliki garis keturunan naga hijau. Karena klan naga hijau membantu kami dalam perang sejak lama, saya memilihnya sebagai salah satu kandidat. Itulah mengapa saya pergi ke aliansi 4 sekte dan dialah yang telah saya siapkan untuk berurusan dengan Liu Mei. Namun, yang menarik adalah ketika saya berada di aliansi 4 sekte, saya bertemu dengan seorang kultivator bernama Wang Lin. Bakatnya biasa saja dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun dia mampu memahami wilayah hidup dan mati. Di tengah panasnya momen, saya menjadikannya kandidat keempat dengan iseng. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan orang ini, tetapi perkembangannya kemudian sangat mengejutkan saya. Di alam surgawi, dia meraih lengan Red Butterfly. Setelah dia kembali, tingkat kultivasinya meroket dan dia bahkan menarik perhatian Zuxi. Orang ini juga memiliki terlalu banyak rahasia dan kadang-kadang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Jadi, pada akhirnya, saya memilih dia sebagai kandidat utama untuk rencana saya. Bahkan sekarang dia masih menjadi kandidat utama. Dan juga komponen terpenting dari rencanaku. Sosok itu merenung sedikit sebelum mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap Yun Kuezi dengan dingin dan berkata, penjelasan ini masih belum cukup. Mata Yun Kuezi terlihat serius dan dia berkata, saya tidak tahu seberapa besar cultivation planet kristal akan mempengaruhi Forsaken Immortal klan saya. Jika memang berpengaruh, maka semua anggota klan yang lahir sejak para pembudidaya mengambil alih akan mati, termasuk Anda dan saya. Apakah penjelasan ini cukup? Sosok itu merenung lagi.
Lalu dia menghela nafas dan berkata, siapa kandidat pertama yang kamu pilih? Yun Kuezi samar-samar tersenyum. Ketika pembawa pesan telah menyelesaikan tugasnya dan jika tidak ada yang salah, maka kandidat pertamaku akan menjadi Suzaku berikutnya. Sosok itu akhirnya bertanya, mengapa memberi Suksi 3 bulan? Karena aku ingin menunggu sampai dia mengaktifkan cultivation planet Crystal. Saya tidak akan bertindak sekarang, tetapi ketika saya melakukannya, saya tidak akan memberikan kesempatan kepada Suksi. Di luar susunan transfer ke Chu, Wang Lin memandangi pria kekar yang melepas topi jeraminya. Meskipun hati Wang Lin sedikit bergetar, itu tidak terlihat. Di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, saudara Zhou. Pria kekar itu meletakkan topi jerami di sampingnya, menamparkan tasnya, dan mengeluarkan meja dengan cangkir di atasnya. Dia berkata, Kakak Wang, saya ingin sedikit anggur. Apakah Anda masih memiliki anggur itu dari dulu? Mata Wang Lin samar-samar menyala saat dia melihat ke arah topi jerami. Dia menamparkan tasnya dan sebotol anggur muncul di tangannya. Saat dia melihat anggur, bayangan Danium muncul di benaknya. Setelah bertahun-tahun, dia hanya memiliki kurang dari 10 botol anggur Danium yang tersisa. Dia meletakkan anggur di atas meja, duduk, menuangkan secangkir, dan meminum semuanya sekaligus. Zhou Wutai tersenyum nakal saat dia mengambil anggur, menuangkan secangkir penuh untuk dirinya sendiri, dan menyesapnya, lalu dia berkata, anggurnya masih sama seperti sebelumnya dan orangnya masih sama seperti sebelumnya, tapi kami hati benar-benar berbeda sekarang. Meskipun settingnya sama seperti sebelumnya, kami berdua telah berubah. Wang Lin merenung. Dia memegang cangkir dan tidak berbicara. Kakak Wang, apakah kamu tidak penasaran mengapa aku tidak mati? Aku masih ingat ketika kamu mengambil Rain Cauldron dariku. Zhou Wutai memandang Wang Lin dengan senyum yang bukan senyuman. Wang Lin dengan tenang berkata, daripada Red Butterfly mendapatkannya dengan harga murah, saya mengambilnya. Namun, meskipun saya tidak melakukannya, saya yakin saudara Zhou punya rencana lain. Zhou Wutai tertawa. Dia menuangkan secangkir lagi dan berkata, jangan bicara tentang masa lalu lagi. Ketenaran Brother Wang di planet Suzaku sangat tinggi selama beberapa tahun terakhir ini. Untuk ini, saya menawarkan Anda secangkir. Dengan senyum di wajahnya, Wang Lin menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan menenggak semuanya. Mata Zhou Wutai berbinar dan dia berkata, Kakak Wang, aku menawarkanmu cangkir kedua sebagai ucapan terima kasih karena telah membunuh Li Yuanfei dan menyegel Sui Yue. Dengan itu, dia meminum cangkirnya. Setelah 2 cangkir tiba-tiba ada keheningan di antara mereka berdua. Tak lama setelah itu, Zhou Wutai melihat ke kejauhan dan berkata, Wang Lin, senior ingin kamu mencarinya, baginya untuk mengajarimu cara benar-benar menggunakan topi Yun Kue. Setelah melihat Zhou Wutai datang dengan topi jerami, dia sudah tahu bahwa Zhou Wutai ada hubungannya dengan Yun Kue Si. Dari apa yang dia pelajari, topi jerami bukanlah sesuatu yang akan diberikan Yun Kue Si dengan santai. Wang Lin segera mengerti mengapa Zhou Wutai tidak mati setelah melihat topi jerami itu. Wang Lin dengan tenang berkata, katakan pada Yun Kue Si aku tidak akan pergi mencarinya. Zhou Wutai mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berkata, Kakak Wang, kamu dan aku sama-sama pion dalam permainannya. Senior memberikan topi jerami ini kepada orang lain. Kamu harus mengenalnya,
Namanya Sisin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir. Zhou Wutai menggelengkan kepalanya, lalu dia berdiri dan mengambil anggurnya. Dia tampak sedikit tertekan saat dia berkata, "Kakak Wang, bagaimana kalau memberiku sebotol anggur setengah penuh ini?" Bab 431. Merpati mengambil alih sarang murai. Kakak Wang, batu giok ini berisi informasi tentang domain Liu Mei. Saya tahu bahwa senior memiliki alasannya sendiri untuk ini, jadi apakah Anda melihatnya atau tidak, itu terserah Anda. Zhou Wutai pergi dengan sebotol anggur setengah penuh dan meninggalkan batu giok. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia mengamati batu giok itu dengan indera ilahinya. Seiring waktu berlalu, ekspresinya menjadi semakin suram. Dao Liu Mei, Tousan Cheng Ruthless Domain, tersembunyi di bawah ribuan emosi yang berbeda adalah hati yang kejam. Saya sudah memperhatikan ini saat itu, tetapi jika Liu Mei terus mengacau dengan saya punya cara untuk menghadapinya. Wang Lin menghancurkan giok dengan jarinya. Dia berdiri, berjalan ke susunan transfer kuno, mengaktifkannya, dan menghilang. Negara Chu adalah negara terdekat dengan Forsaken Immortal Clan. Secara alami ada banyak anggota Forsaken Immortal Clan di sini. Sekte Cloud Sky dari Chu telah lama jatuh ke klan abadi yang ditinggalkan, itu terjadi saat mereka muncul. Semua pembudidaya memiliki tato yang tercetak di tubuh mereka. Manusia beruntung dan tidak banyak terpengaruh, hanya beberapa desa yang terlalu dekat dengan Forsaken Immortal Clan yang terkena kecelakaan selama pertempuran. Selain mengambil anak-anak yang bisa berkultivasi, klan abadi yang ditinggalkan tidak membunuh manusia. Pada hari ini, Wang Lin keluar dari barisan transfer di sisi barat Chu. Langit di atas Chu redup. Meski saat itu siang hari, cahayanya sepertinya terserap seluruhnya oleh awan hitam. Melihatnya dari kejauhan, tidak ada bedanya dengan malam hari. Apa yang benar-benar menarik perhatian adalah tanaman yang tumbuh dari makam abadi yang menembus langit. Melihatnya dari dekat, itu sangat mengejutkan dan membuat orang merasa sangat kecil. Anggota klan abadi yang ditinggalkan dapat terlihat terbang melintasi langit dengan para pembudidaya mengikuti mereka. Semua pembudidaya memiliki tato di tubuh mereka dan mata mereka redup. Selain semua ini, ada tanaman misterius yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di Chu. Tumbuhan ini bergerak dengan cara yang menyeramkan dan tumbuh dengan cepat. Chu telah berubah terlalu banyak sejak Wang Lin pergi. Aktivasi susunan transfer menarik perhatian klan abadi yang terlupakan. Hampir pada saat Wang Lin muncul, sejumlah besar awan hitam menutup dari langit. Ada 7 atau 8 dukun di dalam awan hitam. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka mulai mengaktifkan kekuatan tato mereka untuk menyerang. Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat dukun sebelum menggerakkan tubuhnya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di desa kelahiran Zouru. Tempat ini benar-benar sunyi dan salah satu tanaman aneh tumbuh di sini. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Wang Lin menghela nafas saat dia pergi. Wang Lin tidak pergi ke Cloud Sky Sekte karena dia bukan orang suci. Jika dia pergi dan menghapus tato dari para pembudidaya di sana, itu bukan hal yang baik. Itu kemungkinan besar akan mengundang murka Forsaken Immortal Clan. Wang Lin melihat banyak anggota Forsaken Immortal Clan saat dia terbang melewati Chu. Namun, kebanyakan dari mereka berada di tahap 4 daun dan sangat sedikit yang berada di tahap 5 daun.
Wang Lin awalnya ingin meninggalkan tempat ini untuk pergi ke medan pertempuran asing untuk mengumpulkan jiwa pengembara, tetapi pada saat ini, hatinya bergetar. Saat ini mayoritas anggota Forsaken Immortal Clan terkonsentrasi di benua Susaku. Saya khawatir tidak banyak yang tersisa di sini. Terakhir kali saya pergi ke sana, saya hanya sampai ke lapisan ketiga. Klan abadi yang terlupakan ini pasti memiliki banyak tabungan dari puluhan ribu tahun terakhir ini. Karena saya akan meninggalkan planet ini, saya harus memeriksanya untuk mempersiapkan masa depan. Mata Wang Lin berbinar. Dan dia tiba-tiba berbalik ke arah makam abadi. Dia terbang sangat cepat dan dalam sekejap mata dia tiba di atas lubang yang mengarah ke makam abadi. Aura tanaman itu bahkan lebih kuat dari jarak dekat. Itu sangat besar sehingga menutupi seluruh pintu masuk ke makam abadi. Wang Lin tampak seperti semut yang tidak penting ketika dia berdiri di samping tanaman ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia melihat tanaman raksasa itu. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan kemudian menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian, cahaya hantu datang dari tanaman saat dukun berdaun 5 muncul dari dalamnya. Dia berubah menjadi awan hitam dan terbang ke kejauhan. Setelah dia pergi, Wang Lin muncul kembali. Matanya berbinar dan dia menunjuk tanaman itu. Sinar energi spiritual melesat ke arah tanaman raksasa. Saat energi spiritual menyentuh tanaman itu, ia runtuh menjadi bintik emas. Menarik, Wang Lin mencibir sambil menamparkan tasnya dan mengeluarkan ukiran kayu. Dia memegangnya di tangannya dan berbisik, "Konversi." Ukiran kayu itu langsung bergetar saat mengeluarkan lampu hijau. Lampu hijau dengan cepat terbentuk dan tak lama kemudian berubah menjadi avatar yang tampak seperti Wang Lin. Ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh pembudidaya transformasi jiwa. Mantra ini membuat avatar dari suatu objek. Saat avatar itu muncul, dia langsung menyerbu ke arah tanaman raksasa yang menutupi lubang itu. Wang Lin dengan tenang menatap avatar itu dan pada saat avatar itu mendekati tanaman, beberapa tato hitam di dahan mulai berkedip. Tato itu berkedip sekali dan langsung berubah menjadi benang hitam yang menembus tubuh avatar itu. Mata avatar meredup saat berubah menjadi ukiran kayu dan jatuh ke tanah. Mata Wang Lin berbinar. Dia berpikir bahwa tidak heran klan abadi yang terlupakan telah pergi. Karena mereka memiliki tanaman misterius yang melindungi markas mereka, tidak ada orang normal yang bisa masuk dengan mudah. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menamparkan tasnya dan sebuah bendera jiwa emas muncul. Ini bukan bendera jiwa 1 miliar jiwa tapi bendera dengan binatang kilin sebagai jiwa utama. Wang Lin memiliki total 3 bendera jiwa, salah satunya adalah bendera 1 miliar jiwa-jiwa, yang lainnya adalah bendera 1000 jiwa-jiwa dengan kilin, dan yang terakhir adalah bendera jiwa 1000 jiwa yang dibuatnya. Dia melambaikan bendera jiwanya dan fragmen jiwa formasi inti terbang keluar. Fragmen formasi inti kemudian terbang menuju tanaman raksasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap fragmen jiwa. Namun, fragmen jiwa berhasil melewati tanaman tanpa halangan apapun. Bahkan sampai sekarang, tidak ada tato yang muncul di tanaman tersebut. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengeluarkan beberapa fragmen jiwa lagi untuk diuji dan semuanya masuk tanpa masalah. Menarik. Itu memotong energi spiritual dan ukiran tetapi dengan bebas memungkinkan jiwa untuk melakukan perjalanan. Tanaman ini sangat menarik.
Wang Lin mengibarkan bendera jiwa dan kemudian lebih dari 200 fragmen jiwa bersama dengan jiwa kilin keluar. Dengan pikiran, semua fragmen jiwa berkumpul di sekitar Wang Lin untuk membentuk baju besi fragmen jiwa. Fragmen jiwa kilin membentuk tato kilin di wajahnya yang memancarkan cahaya keemasan. Wang Lin kemudian menyerbu ke arah pabrik besar tanpa ragu-ragu. Kali ini dia bisa merasakan sensasi dingin menyapu tubuhnya saat dia melewati tanaman dan masuk ke dalam. Itu adalah dunia yang cerah dan berkilauan di dalam pabrik. Ada gas hitam yang keluar dari makam abadi. Gas ini diserap oleh tanaman. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Wang Lin melihat ke atas dan menemukan bahwa semakin tinggi tanaman yang dilihatnya, semakin banyak cahaya keemasan yang ada. Ini berlanjut selamanya dan Wang Lin tidak bisa melihat puncaknya, dia hanya bisa melihat struktur seperti gua di dahan tanaman ini. Ketika dia melihat ke bawah, Wang Lin melihat lubang yang dia kenal. Itu gelap gulita dan dia hanya bisa melihat gas hitam yang naik dari bawah. Wang Lin merenung sedikit sebelum menyelam. Angin bersiul di telinganya saat dia menyerbu ke dalam lubang. Begitu dia mendarat di lapisan pertama, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Memasuki tahap awal transformasi jiwa membuat indera ilahi dan jangkauan teleportasi Wang Lin semakin luas. Dengan satu teleportasi, dia tiba di pintu masuk ke lapisan kedua. Dia memindai seluruh lapisan pertama dan hanya menemukan beberapa dukun yang semuanya hanya berada di sekitar tahap 3 daun. Wang Lin tidak berhenti saat dia langsung masuk ke lapisan kedua. Kemudian dengan teleportasi lain, dia tiba di lapisan ketiga di mana dia telah menunggu dengan tetua paviliun pemurnian harta karun agar buah reinkarnasi tumbuh. Tempat ini benar-benar kosong kecuali lubang besar tempat pohon reinkarnasi dulu tumbuh. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin menghilang sekali lagi. Kali ini dia muncul kembali di luar pintu masuk ke lapisan keempat. Saat dia muncul di sini, ekspresinya sedikit berubah dan dia dengan cepat menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian, dia melihat wajah raksasa mendekati pintu masuk ke lapisan keempat. Saat mendekat, ia berubah menjadi dukun berdaun 6. Orang ini setengah baya dan sebagian besar tubuhnya dipenuhi tato. Di belakangnya ada lebih dari selusin pembudidaya dengan mata redup. Dukun 6 daun melompat ke pintu masuk dan para pembudidaya di belakangnya dengan cepat mengikuti. Mata Wang Lin menyala dan dia diam-diam mengikuti di belakang para pembudidaya ini dan memasuki lapisan keempat. Lapisan keempat memiliki lebih banyak cahaya daripada lapisan sebelumnya. Dukun 6 daun kembali menjadi wajah raksasa, menangkap semua pembudidaya, dan terbang ke kejauhan. Wang Lin juga ditangkap bersama mereka. Berkat tingkat kultivasi Wang Lin, Dukun 6 daun tidak memperhatikan apapun. Dukun 6 daun bergerak sangat cepat, jadi setelah satu batang dupa berlalu, mereka tiba di tengah lapisan keempat. Ada pohon reinkarnasi setebal 1 orang dan setinggi 30 kaki di sini. Namun, pohon ini agak aneh, alih-alih cabang, ada lampu melingkar yang mengambang di atas pohon. Di dalam cahaya itu ada seorang lelaki tua telanjang bulat dengan lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Tubuhnya dipenuhi tato dan tanaman 8 daun perlahan muncul di dahinya. Pada saat yang sama, ada tato yang memancarkan aura kuno melayang di atas kepalanya. Tato ini sangat rumit, satu pandangan akan membuat Anda pusing. Di bawah pohon berdiri lebih dari selusin dukun berdaun 6. Tak satu pun dari mereka berbicara dan di belakang masing-masing berdiri lebih dari 10 pembudidaya.
Bab 432. Tengkorak tato leluhur. Setelah dukun 6 daun yang diam-diam diikuti Wang Lin tiba, dia berubah kembali menjadi seseorang, dan pada saat itu, Wang Lin menyembunyikan dirinya. Dengan kultivasinya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mendeteksinya. Hanya dukun 8 daun di pohon yang cukup kuat untuk mendeteksi Wang Lin. Sekilas Wang Lin dapat melihat bahwa dukun 8 daun itu terluka parah dan sangat lemah. Tepat pada saat ini, semua dukun di sekitar pohon reinkarnasi duduk dalam posisi lotus dan mulai melafalkan mantra yang rumit. Tak lama kemudian, tato mulai muncul di depan setiap dukun dan melayang di depan mereka. Pada saat ini, para pembudidaya di belakang dukun semua berjalan ke kaki pohon reinkarnasi dan duduk. Ada hampir 100 pembudidaya yang memenuhi area tersebut. Wang Lin tahu bahwa semua pembudidaya ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat mirip, semuanya berada di tahap formasi inti. Saat 100 atau lebih pembudidaya itu duduk, semua dukun 6 daun mengaum. Raungannya keras dan aneh dan menyebabkan semua tato menyerbu ke arah pohon reinkarnasi. Dalam sekejap mata, tato itu menghilang ke dalam pohon reinkarnasi. Namun, pohon reinkarnasi segera bergetar dan kemudian untaian cabang lunak mulai tumbuh darinya. Cabang-cabang bergerak seperti ular saat mereka tumbuh dan segera mulai melilit para pembudidaya. Dalam sekejap mata, hampir semua pembudidaya terbungkus dahan dan terseret ke udara. Adegan ini sangat aneh bagi Wang Lin. Cabang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari pohon reinkarnasi ini dan melilit para pembudidaya. Dengan gerakan cabang-cabangnya, pohon reinkarnasi ini hampir tampak hidup. Dia menyembuhkan. Mata Wang Lin berbinar. Tato yang tak terhitung jumlahnya muncul dan setelah kilatan cahaya, semua tubuh kultivator mulai gemetar. Semua nutrisi dari tubuh mereka dengan cepat habis. Pada saat yang sama, semua energi spiritual mengalir dari tubuh mereka ke dahan pohon seperti kuda liar yang tak terkendali. Setelah nutrisi dan energi spiritual diserap oleh pohon, mereka entah bagaimana diubah menjadi energi misterius yang dapat digunakan oleh dukun 8 daun untuk menyembuhkan. Luka di dada orang ini perlahan tertutup dan auranya juga berangsur pulih. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian dia tiba-tiba bergerak. Dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi oleh dukun 6 daun, Wang Lin menyerbu dan muncul di sebelah dukun 8 daun. Kecepatannya secepat kilat. Saat dia muncul, telapak tangannya menabrak cahaya yang mengelilingi dukun 8 daun. Tangan kanan Wang Lin melepaskan cahaya putih susu. Ini berarti dia menggunakan energi spiritual surgawi. Pilihannya adalah bertindak atau tidak bertindak, dan jika dia bertindak, maka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan membunuh musuh dalam satu serangan. Dukun 8 daun di dalam cahaya putih membuka matanya yang dipenuhi teror. Telapak tangan Wang Lin mendarat di atas cahaya putih dan kemudian suara yang menghancurkan bumi memenuhi lapisan keempat. Dampak yang kuat menyebabkan gelombang-gelombang kejut menyebar, menjatuhkan dukun 6 daun di sekitarnya ke belakang lebih dari 1000 kaki. Masing-masing batuk darah, dan tato di tubuh mereka semua menjadi tidak stabil, satu kesalahan langkah berarti kematian mereka. Salah satu dukun 6 daun berteriak, setelah batuk darah, penggarap transformasi jiwa. Saat orang itu berteriak, semua dukun 6 daun lainnya gemetar dan kemudian mulai melarikan diri. Jika sebelum Wang Lin mencapai tahap transformasi jiwa, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penghancur seperti itu tanpa menggunakan harta karun.
Kekuatan telapak tangan tadi sama kuatnya dengan pukulan dari tubuh aslinya yang merupakan dewa kuno bintang 3. Itu karena telapak tangan itu mengandung energi spiritual surgawi. Alasan para kultivator transformasi jiwa sangat kuat dan akan menerima rasa hormat di planet kultivasi manapun adalah karena adanya energi spiritual celestial. Cahaya di sekitar dukun berdaun 8 itu pecah, menyebabkan lelaki tua itu gemetar dan batuk darah. Kemudian tato kuno di atas kepalanya dengan cepat turun untuk memblokir energi spiritual surgawi. Kekuatan yang kuat melonjak dari tato, menyebabkan telapak tangan Wang Lin melambat untuk sepersekian detik. Dengan jeda ini, dukun 8 daun meraung dan dengan cepat mundur. Dia bergerak secepat meteor untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menekan pohon reinkarnasi. Energi spiritual surgawi melonjak ke pohon reinkarnasi dan mengikuti serangkaian suara berderak dan meletus. Seluruh pohon reinkarnasi hancur berkeping-keping. Cabang-cabang yang menjulur dari pohon semuanya hancur dan 100 atau lebih pembudidaya semuanya tumbang. Saat mereka mendarat, mata mereka menjadi jernih dan kebingungan mereka menghilang. Tinggalkan tempat ini. Wang Lin mengatakan satu kalimat ini saat dia menyerang setelah dukun 8 daun. Dia menamparkan tasnya dan binatang nyamuk muncul. Nyamuk itu sudah lama bersama Wang Lin dan sudah lama mendapatkan kecerdasan. Tanpa Wang Lin bahkan perlu memberi perintah, nyamuk itu tahu apa yang diinginkan tuannya. Setelah muncul, binatang nyamuk mengeluarkan raungan dan berubah menjadi sinar cahaya hitam saat mengejar salah satu dari dukun berdaun 6 yang melarikan diri. Belalainya yang besar kemudian ditusukkan ke kepala dukun berdaun 6 itu. Dukun 6 daun itu menjerit sengsara saat isi perutnya tersedot sampai kering sampai dia hanya sekantong tulang dan mati. Setelah membunuh satu, nyamuk membuang mayat yang sudah kering dan menyerang mayat berikutnya. Dengan kecepatannya, tidak peduli seberapa cepat dukun 6 daun itu berlari, mereka tidak lebih cepat dari nyamuk. Para pembudidaya formasi inti yang selamat bangkit. Salah satu dari mereka langsung mengenali Wang Lin dan berteriak kegirangan, "Pendiri." Wang Lin berbalik untuk melihat orang yang memanggilnya pendiri. Orang ini tampak asing dan dia tidak bertanya saat dia mengejar dukun 8 daun. Meskipun semua ini terdengar seperti berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, semuanya terjadi dalam beberapa detik. Wang Lin terbang seperti kilat. Di hadapannya, wajah dukun 8 daun itu pucat saat dia mengatupkan giginya dan mencoba melarikan diri. Dia awalnya adalah dukun 8 daun di bawah leluhur kelima. Bahkan di dalam Forsaken Immortal Clan, dia memiliki posisi yang sangat tinggi. Selama perang ini, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya. 1 bulan yang lalu, dia terluka parah oleh pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir. Setelah hampir mati, dia dikirim kembali ke sini untuk pulih. Namun, dia tidak mengharapkan pembudidaya transformasi jiwa muncul saat dia pulih. Selama aku bisa melarikan diri ke lantai 11, aku akan selamat. Leluhur ketiga dilukai oleh Zuxi sambil melindungi roh leluhur. Selama saya bisa mencapai lantai 11, leluhur ketiga pasti akan menyelamatkan saya. Dukun 8 daun itu mengatupkan giginya dan menyerbu ke arah pintu masuk ke lapisan kelima. Wang Lin mengejar pria tua itu. Matanya menjadi dingin saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan pedang surgawi.
Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menuangkan energi spiritual surgawi ke dalam pedang surgawi. Wang Lin berbisik, "Terima kematianmu." Kemudian dia mengangkat tangan kanannya, pedang langit mulai bersinar putih, dan dia menebas. Ada cahaya terang yang tampak menerangi seluruh lapisan keempat saat energi pedang dari pedang langit ditembakkan. Ekspresi dukun 8 daun sangat berubah. Bahkan tanpa menoleh ke belakang, dia bisa merasakan aura kuat di belakangnya yang membuat rambutnya berdiri. Jika dia tidak terluka, dia bisa mengatasinya, tetapi saat ini dia terluka parah dan hampir tidak memiliki energi tersisa. Pria tua itu meraung pahit saat dia tiba-tiba berbalik. Matanya dipenuhi dengan kegilaan. Dia melihat energi pedang yang masuk dan memukul dahinya dengan telapak tangannya saat dia berteriak, "Tato leluhur." Tato yang melayang di atasnya saat dia menyembuhkan dan membantu memblokir telapak tangan itu dari Wang Lin muncul. Tato ini sangat rumit dan dipenuhi dengan aura kuno. Mata Wang Lin dingin saat dia berhenti 1000 kaki jauhnya. Saat dia berhenti, energi pedang bertabrakan dengan tato. Ledakan. Ledakan keras menciptakan gelombang kejut setinggi 30 kaki yang dengan cepat menyebar dan mencukur 3 inci dari tanah. Suara berderak datang dari tato dan kemudian hancur. Mata dukun 8 daun itu perlahan meredup dan hidupnya dengan cepat menghilang. Sejumlah besar darah keluar dari luka di dada lelaki tua itu. Meskipun matanya redup, dia menatap Wang Lin dengan tatapan kejam dan bertanya, "Siapa kamu?" "Aku tidak akan memberitahumu siapa aku." Wang Lin bergerak maju dan muncul di sebelah lelaki tua itu. Tangannya membentuk segel dan dia membatasinya. Kemudian dia melambaikan pedang langit dan kepala lelaki tua itu terlepas dari tubuhnya. Tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke kepala. Setelah beberapa saat dia mengerutkan kening dan bergumam, "Tidak ada jiwa." Pada saat dia memotong kepala lelaki tua itu, dia mengaktifkan teknik sekte pemurnian jiwa yang dapat memastikan jiwa akan tetap berada di tengkorak dan tidak menghilang. Dia merenung sedikit ketika dia melihat tengkorak itu. Kemudian dia melambaikan tangannya dan api hantu mengelilingi tengkorak itu. Dengan beberapa suara mendesis, kepala lelaki tua itu dengan cepat diperhalus. Namun, tengkorak orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda meleleh di bawah nyala api ini. Tampaknya ada simbol hitam yang rusak terukir di tengkorak. Simbol ini persis sama dengan tato leluhur yang baru saja digunakan lelaki tua itu. Setelah merenungkan sedikit, Wang Lin meletakkan tengkorak itu di dalam tasnya dan terbang menjauh. Saat dia terbang, dia bisa mendengar dentuman sonik semakin dekat dengannya. Binatang nyamuk dengan cepat muncul. Mulutnya berlumuran darah dan matanya bersinar dengan ekspresi senang. Setelah menyingkirkan binatang nyamuk, Wang Lin memeriksa lapisan keempat lagi. Setelah tidak menemukan pohon reinkarnasi lagi, dia memasuki lapisan kelima. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.